Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Muhammad Ramadan Hunting. Nah, di video kali ini aku sudah berada di Terminal Purabaya Bungurasi Jawa Timur. Sekarang hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, bertepatan dengan hari ini launchingnya bus Bagong rute Surabaya Probolinggo Jember. Nah, hari ini aku akan ngetrip dengan bus Bagong tujuan Jember ya guys ya. Per hari ini resmi Bagong telah membuka rute tapal kuda dari tujuannya dari Surabaya Probolinggo Jember. Nah, seperti apakah keseruan pada trip kali ini? Ditonton kontennya sampai selesai, jangan lupa like dan subscribe. Langsung saja kita ke kontennya teman-teman, let's go. Nah, ini teman-teman bisa kalian lihat banner dari bus Bagong yang per tanggal 28 Februari mulai hari ini buka rute ke Jember ke tapal kuda dengan kelas ekonomi dengan armada body jet bus single glass. Nah, seperti ini armadanya. Armadanya ini ternyata armada X Tulungagungan, karena armada Tulungagung Surabaya bus Bagong sekarang armadanya terbaru semua. Nanti aku kapan-kapan akan ngetrip bus Bagong dengan armada terbarunya. Oke. Nah, ini bannernya guys, kalau tidak percaya. Nah, oke teman-teman, aku sudah berada di depan shelter keberangkatan setiap bus setiap jurusan maksudnya. Nah, di sini aku akan mencoba menunggu di sini untuk kedatangan bus Bagong ke arah Jember. Semoga aja busnya sudah ya guys ya, sudah tersedia guys. Karena menurut info bus Bagong untuk jalan perdana ini kalau tidak salah yang dijalankan masih 8 armada. Untuk nanti untuk arus mudik itu armadanya nanti akan diperbanyak lagi. Sebenarnya ada banyak guys, kalau tidak salah kurang lebih 20 unit armada untuk bus ke arah Jember. Tetapi untuk launching awal-awal ini itu masih 8. Dan itu jamnya diawali dari kalau tidak salah jam 1 pagi tadi malam. Nah, aku mencoba untuk mencari jam keberangkatan bus Bagong yang ke Jember itu yang jam 9. Ada dua guys, jam 9 lebih berapa aku lupa, sama jam 9 lebih 43. Nah, aku yang ngambil jam 9 lebih 15 kalau nggak salah ya. Mohon kalau dikoreksi kalau saya salah, soalnya aku lupa jadwalnya. Nah, coba aku tunggu di sini, siapa tahu armadanya sudah jalan. Itu infonya 8 armada guys hari ini gitu. Nah, yang ditunggu-tunggu sudah datang teman-teman, bus Bagong langsung jalan 3 armada sekaligus. Sudah lama kita menunggu ini teman-teman, akhirnya Bagong jalan juga. Nah, ini untuk pertama-tama 3 dulu, nggak tahu jamnya keberapa ini. Mungkin aku kemungkinan akan mencoba, mungkin yang kalau nggak yang ini mungkin ya, yang kedua aja ya, yang kedua aja, nggak apa-apa jamnya molor, yang penting saya bisa ngevlog naik bus Bagong ke Jember. Nah, untuk teman-teman perlu kalian ketahui, untuk armadanya pakai armada X Tulungagungan, soalnya stiker bekasnya Surabaya Kediri Tulungagungnya masih kelihatan teman-teman. Nah, seperti itu. Aku kayaknya mau yang kedua ini aja. Coba. Nah, untuk armadanya teman-teman ini tidak beda jauh dengan bus Surabaya Kediri Tulungagung yang sebelumnya, tapi hanya merubah pada kursinya. Sekarang kursinya pakai kain bludru teman-teman. Nah, begini interiornya, ya sedikit perubahan sedikit lah. Ya kurang lebih sama kayak dulu. Cuma yang membedakan hanya kursinya yang berwarna bludru. Kok berwarna bludru? Bahannya bludru guys. Konfigurasinya tetap sama seperti kayak bus pada umumnya 23 ya formasinya. Nah, seperti ini. Jadi untuk armada bus ini memang saya ulangi lagi, ini memang bis bekasnya Tulungagung Surabaya. Sebelum
Akhirnya bus ini dimutasi ke divisi tapal kuda. Kemudian untuk bis Surabaya Tulungagung sudah mendapatkan armada terbaru, yaitu Body Discovery 3 kalau tidak salah teman-teman. Kalau salah dikoreksi ya. Nah, untuk bus yang jet bus ini itu nanti itu semuanya yang dulunya Jalan Tulungagung Surabaya PP itu dialihkan semuanya ke daerah Tapal Kuda Jember. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk seat yang dipakai bus Bagong Surabaya Jember ini juga tidak beda jauh waktu Jalan Tulungagung Surabaya, yaitu menggunakan buatan Hai Rimba Kencana, tetapi yang dirubah pada bus ini yaitu kainnya teman-teman. Yang sebelumnya belum menggunakan kain bluedroo. Nah, pada armada kali ini dia menggunakan kain bluedroo. Ternyata armadanya yang saya naiki pada trip perdana kali ini yaitu pakai armada 7949. Nggak tahu ini bekasnya apa. Terus ada yang ini 7944. Ini nanti Jalan Sore. Terus ada Bagong 7952. Nah, itu masih ada bekasnya guys, bekas stiker Surabaya Kediri Tulungagung gitu. Masih ada bekas stikernya. Kan saya juga bilang kan, ini armadanya bekas armada X Tulungagungan semua ini yang dipakai ke arah Jember. Nah, masih 3 armada, yang ini Jalan Sore semua. Yang ini duluan, ini nanti jam 11. Dan ini menjadi peringatan juga untuk bis yang senang tarif ugal-ugalan. Saya tidak mau menyebut PO-nya. Kalau kalian ingin tahu PO mana bus Tapal Kuda yang bodong, silahkan dicek ke channelnya Faiza Optikus Channel. Tahulah bus mana yang terkenal bodong. Nah, semoga dengan kedatangan Bagong ini harapannya ya bisa bersaing secara sportif untuk beberapa PO lainnya ke bus Tapal Kuda lainnya maksudnya. Nah, seperti itu. Kalau untuk bus Surabaya Ambulu saya akui jos, pelayanannya tertib, apalagi bus laju yang Ambulu itu tarifnya jelas tertib. Tapi untuk Surabaya Jember seperti ya kalian lihat tuh. Nah, kalian lihat, nah sekalian jabarkan sendiri lah. Ya, semoga saja bus lokalan nggak kalungan kulkas ya guys. Begitu guys. Nah, ini busnya pindah parkir dulu guys di sebelah sana kayaknya, berjejeran dengan bus lokal yang perbandingannya antara langit dan bumi ya, bisa kalian lihat. Nah, mulai parkir ya guys. Memang hari ini ramai sekali guys karena bener-bener Bagong trip perdana. Coba perbandingkan dengan bus ini teman-teman, yang kalian anggap ya, kalian isi di kolom komentar sendirilah. Nah, oke. Ini posisi busnya masih parkir di sini teman-teman. Akhirnya Mimin memutuskan untuk naik bus Bagong pada jam pertama karena ada beberapa pertimbangan. Salah satunya yaitu kan besoknya ternyata sudah puasa ya guys ya. Jadi saya memutuskan itu juga karena waktunya terlalu malam, takutnya sampai rumah terlalu pagi, bahkan bisa sampai subuh, dan akhirnya tidak sempat sahur di rumah. Jadinya saya memutuskan untuk naik bus Bagong di jam pertama saja. Next time saya akan mencoba bus Bagong di jam-jam rapot seperti jam sore atau jam malam teman-teman. Oke teman-teman, busnya lepas landas jam 11.15 lepas terminal Purabaya Bungurasi dengan membawa hampir separuh kapasitas kursi di bus Bagong. Maaf ya guys ya, untuk ngevlognya agak terbata-bata karena sudah lama nggak ngevlog. Ini agak mulai belajar lagi untuk public speaking yang baik dan benar, jadi mohon dimaklumi ya. Nah, itu ada bus Restu Panda ke arah Malang kayaknya. Nampaknya kernetnya juga terheran-heran kok bisa bus Bagong bisa buka ke Jember dengan tarif ekonomi. Semuanya terheran-heran.
Tidak hanya para kru, saya pun terheran-heran. Oke, busnya akan langsung jos. Dan tidak kalah penting ada kru sumber grup yang juga ingin mengabadikan momen launching bus Bagong jalan ke Jember. Bahkan semuanya gempar teman-teman. Semua kru dari berbagai bus jurusan semuanya gempar semua ini. Tidak menyangka. Kita lihat. Apakah naik? Oh enggak teman-teman. Oke, saya akan skip dulu. Pukul 11.25 bus Bagong berangkat dari Tamparan tanpa ngetem, anti ngetem klub ya teman-teman. Langsung bablas los tanpa molor-molor klub. Semoga saja pelayanan bus Bagong ini konsisten ya teman-teman. Dari pelayanannya, tarifnya, armadanya semoga tetap konsisten dan bisa mengalahkan bus-bus nakal atau bus-bus bodong yang meresahkan masyarakat beberapa tahun belakangan ini teman-teman. Oke, kita akan nikmati tripnya sampai ke Jember. Ditonton videonya sampai selesai.
Jadi teman-teman, untuk bus Bagong itu rutenya kondisional ya, ada yang via tol Panjang sampai Probolinggo, ada yang hanya sampai Gempol terus lanjut via arteri. Itu ternyata setelah saya dapat info dari beberapa kru itu kondisional, tergantung kondisi penumpang. Kalau memang kebanyakan penumpangnya atau yang banyak yang turun Probolinggo, jadinya busnya langsung via tol Panjang sampai Probolinggo. Nah ternyata bus yang aku naiki ini ternyata kebanyakan ada yang turun di Bangil, turun di Pasuruan, Rejoso, Ngopak dan sebagainya. Jadi tidak bisa via tol Panjang teman-teman. Wow, ada laju ambuluan teman-teman dengan julukan maskot ini. Waduh, lah ini ambulu. Langsung berangkat teman-teman tanpa ngetem.
kawan kita dari Probolinggo, Surabaya, Cirebon. Ini bus laju karyawan, Ini
Heeh. Liga, terminal, liga. Pukul 13.25 bus Bagong telah tiba di Probolinggo. Dan tampaknya dari kejauhan di pintu keluar itu ada harapan baru julukan Banyu Urip. Itu ke arah Jember Banyuwangi, itu langsung Banyuwangi kalau yang itu harapan baru. Jadi teman-teman yang ingin mau ke Banyuwangi langsung, nah ini harapan baru solusinya, Trenggalek Banyuwangi. Oke, ini busnya sudah sampai Probolinggo, Banyuangga. Sudah lama Mimin tidak main ke terminal Probolinggo ya teman-teman. Ini Mas Komalu dan temannya ini turun di Probolinggo. Saya sama Pak GB, Pak GB Boswas lanjut Jember, kita berdua. Di depan itu adalah bus laju, nggak tahu itu bus laju arah Situbondo atau Bondowoso, nggak begitu jelas teman-teman. Itu non AC ya, non AC dengan kaca bertameng. Dan di depan situ ada Akas Asri patas dari Jember arah Surabaya. Dan di sebelah ini juga laju, nggak tahu ini laju arah Situbondo atau Bondowoso juga tidak tahu saya. Nah itu ada patas laju dari Surabaya tujuan akhir Jember, patas laju kuning hitam. Dan begini situasi kondisi terminal Banyuangga Probolinggo. Ternyata terminal Probolinggo ini perubahannya banyak teman-teman. Itu waktu itu saya terakhir ke Probolinggo itu 2 tahun yang lalu. Waktu itu aku ngetrip naik bus CWM Citra Wisata Mandiri dari Ulingi Kawedanan ke Probolinggo. Turun di sini waktu itu masih ada banyak pepohonan, tapi sekarang sudah banyak ditebang. Sudah banyak perubahannya di sini ya untuk terminal Banyuangga Probolinggo. Jadi begitu. Nah ini ada patas laju untuk ke arah Jember juga. Ini patas berangkat juga. Jember mas ini arah Jember lepas, pas banget deh. Di sana ada bus Princess ekonomi. Ini masih satu PT sama Sabar Indah Mulia.
Perkasa. Itu ke arah ke Ambulu, teman-teman. Nah, itu habisnya. Ini oke, busnya kembali berangkat ke arah Jember. Setelah ngetem kurang lebih 10 menit. 10 menit lebih kayaknya, dikit ya. Saya lupa nggak ngitung maksudnya. Akas. Enggak. Kita Surabaya wi mau. Sing ade parkir ndek ngarep kuwi mau. Ya kuwi arah Surabaya lho. Sing mau malahan sing batas lajune, sing Jember heeh. Kuning mau. Kuning ireng. Mbak Harapan Banyu Urip ra kasa jenenge. Teman-teman, ini sudah keluar gerbang tol timur, tepatnya di daerah Leces, Kabupaten Probolinggo, dan kita disambut dengan pas-pasan dengan sebuah dua bus akap. Ada Pandawa ya, Pandawa 87 sama Berlian Blambangan, dua-duanya dari Banyuwangi tujuan Jakarta. Nah, ini kita belok ke kiri menuju ke arah Lumajang Jember. Kalau ke kanan kita kembali lagi ke arah Probolinggo kota, Situbondo, Banyuwangi. Nah, ini Handoyo tujuan Merak.
teman-teman, bus Bagong telah memasuki daerah Kabupaten Lumajang, lebih tepatnya ini di daerah Ranuyoso, dekatnya Pasar Gedang. Pasar kalau pagi itu, kalau kalian biasanya lewat sini itu pagi, itu banyak sekali pedagang pisang itu di pinggir jalan itu berceceran di mana-mana. Kalau siang gini nggak ada. Adanya biasanya jam 3, jam 4, jam 5 pagi. Kalau sekarang ya nggak ada, sepi. Nah, kita melewati Pasar Gedang Lumajang, atau orang biasanya mengenal Pasar Gunung Tengu. Nah, di sini pasar yang melayani transaksi jual beli pisang ya di sini, di Pasar Gunung Tengu. Batas Mila arah Surabaya ngeblong ngiri, nggak kelihatan teman-teman. Tutupan truk sama Gunung Harta arah Tangerang, sama Gunung Harta arah Tangerang. Nah, ini ada Sinar Jaya dari Banyuwangi, nggak tahu arah mana nih tujuannya. Sama Gunung Harta. Ada Patas laju arah Surabaya, julukan artis. Nah, bisa kalian lihat teman-teman, memang di jalur Probolinggo Lumajang Jember ini didominasi oleh truk, baik truk muatan kecil maupun muatan besar. Tapi yang paling banyak itu adalah truk yang muatan pasir dari Gunung Semeru. Nah, tapi kalau biasanya itu truk-truk pasir itu keluarnya pada malam hari. Nah, di sini juga di daerah Lumajang juga terkenal kayu sengon lah, katakanlah seperti itu. Nah, ini ada bus Rosalia Indah dari Jember tujuan Bitung, double deck ini. Oh, kebul.
Nah itu ada Sabar Indah, Selendang Biru tujuan Surabaya. Ini nggak tahu Sabar Indah Ambulu atau Jember. Oke. Gas Asri Patas tujuan Surabaya dari Jember. PT Gading Akas Asri, ya ini Akas Asri Patas. Pandawa menuju arah Bogor, Banyuwangi, Jember, Bogor.
Bogor. Perjalanan jauh. Heeh. Gunung Harta Jember Bandung. Gunung Harta Jember Bandung. Oke. Sekarang 15. Nah, ini teman-teman sudah sampai Jatiroto Kaliboto. Ini perlintasan kereta api Kaliboto teman-teman. Jatiroto Kaliboto ini teman-teman. Nah, ini perlintasan kereta api yang pertama. Di sebelah sana itu sinyal masuk stasiun Jatiroto. Nah, stasiunnya sebelah sana itu. Nah, ini stasiun Jatirotonya. Kalian bisa lewat sini bisa. Dan di Jatiroto ini terkenal dengan pabrik gula Jatiroto. Nah, ini teman-teman untuk pabrik gula Jatirotonya di sini sebelah kananku ini. Ini pabrik yang lumayan terkenal lah. Oke teman-teman, menjelang akhir video trip naik bus Bagong rute Surabaya Jember, aku akan mengambil kesimpulan pada trip kali ini. Jadi bus Bagong per tanggal 28 Februari 2025 membuka trayek baru dengan rute Surabaya Probolinggo Jember PP. Tetapi untuk rute yang dilewati bus ini sementara kondisional menyesuaikan dengan keadaan penumpang yang ada. Untuk keberangkatan jam pertama, bus Bagong yang saya naiki ini dari Terminal Purabaya Bungurase langsung masuk jalan tol sampai keluar gerbang tol 4. Setelah itu melewati Bangil, Pasuruan Kota, Rejoso, Ngopak. Setelah sesampainya di Grati, bus ini masuk gerbang tol Grati, artinya bus ini tidak melewati Nguling, Bayeman, dan Tongas. Kemudian keluar gerbang tol Probolinggo Barat untuk menuju terminal Banyuangga Probolinggo, dan juga di terminal tersebut hanya ngetem 10 menit saja tanpa lama-lama ya guys ya. Setelah itu berangkat lagi masuk gerbang tol Probolinggo Barat, kemudian keluar gerbang tol Probolinggo Timur melewati daerah Leces, kemudian memasuki Kabupaten Lumajang melewati Ranuyoso, Kelakah, Gedung Jajang, Wonorejo, Banyu Putih, Jatiroto, Tanggul, Bangsal-Sari, Rambibuji, dan mengakhiri perjalanannya di Terminal Tawang Alun Jember. Dengan tarif terjauh Rp50.000 saja sudah mendapatkan fasilitas sekelas bus patas seperti AC, seat atau tempat duduk dengan kain bludu buatan Hai Rimba Kencana. Itu benar-benar memecahkan penumpang ya guys ya. Kehadiran bus Bagong di jalur tapak kuda bisa menjadi solusi terbaik bagi warga Jember sekitarnya yang mengeluhkan tarif ekonomi yang tidak wajar, tapi disuguhkan dengan armada bus yang bobrok seperti sering mogokan, jalannya lelet, kayak keong, skandal oper-operan lah, dan masih banyak lagi. Dengan adanya bus Bagong di rute tersebut, harapannya semua PO yang ada di jalur tapak kuda untuk segera berbenah dari segi tarif maupun pelayanannya. Jika tidak segera berbenah, maka siap-siap bagi bus siluman atau bus bodong gulung tikar, karena semua bus penumpang tapal kuda akan beralih ke Bagong. Jadi kehadiran bus Bagong semoga bisa membawa perubahan yang besar di jalur tapal kuda dan bisa memajakan banyak penumpang di daerah Jember sekitarnya. Segitu dulu kesimpulan pada trip kali ini, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.